Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi bro, sekarang ini tanggal 31 Januari 2021. Saya ucapin Sugeng Ambal Warso NU kaping 95. Dan saya ucapkan selamat kepada Indonesia karena selama ini punya NU. Langsung aja nih. Saya mohon maaf kepada seluruh warga NU dimanapun Anda berada. Saya ingin bilang bahwa logo NU yang saya bangga-banggakan, yang teman-teman juga banggakan, yang terpampang di dinding rumah, kantor, di pondok pesantren, juga di ruang tamu para kiai itu, ternyata hasil jiplak coy. Oh, yang bener. Bener. Viral yo ben rame yo wis. Sik bro, santai, slow. Jangan terburu emosi dulu. Saya akan pertanggungjawabkan congor saya tadi yang bilang bahwa logo NU adalah jiplak. Oke? Jadi gini pak. Dulu para kiai bikin organisasi, bikin lembaga pendidikan atau yang lain gitu untuk mempertahankan akidah aswaja. Itu sudah berjalan jauh hari sebelum NU lahir. Sebelum NU kan ada banyak tuh organisasi yang punya tujuan sama, yaitu menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Muhammadiyah termasuk bro. Dia itu lahir duluan, 1912. Keadaan kan terus berkembang, berubah. Setiap zaman punya tantangannya sendiri-sendiri. Para kiai akhirnya beradaptasi dengan tantangan itu. Kalau sebelumnya tuh pelestarian akidah aswaja itu melalui jalur pendidikan tradisional, pesantren gitu. Maka sekarang sudah masuk ke ranah organisasi. Kenapa? Karena waktu itu di Timur Tengah lagi muncul aliran baru yang dapat dukungan dari raja. Dan aliran ini mengaku punya pembaruan dalam Islam. Semuanya dikembalikan ke Quran dan Sunnah. Nggak boleh taklid. Dan aliran ini nggak keren. Yang nggak satu paham dengan dia dibilang kafir. Bid'ah sono sini. Muludan nggak boleh. Ziarah kubur haram. Makam Nabi aja bro mau dibongkar sama dia. Bener, dikit-dikit kopar kafir. Gile. Ngopi aja nggak boleh om. Gak asik dong. Nggak asik, pokoknya hidupnya repot. Akhirnya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara yang memang punya tradisi itu kan jadi gelisah. Para kiai itu ternyata nggak cuma gelisah, tapi mereka mikir dan membicarakan bagaimana tindakan yang harus dilakukan. Mereka akhirnya bersepakat untuk bikin organisasi yang salah satu anggotanya nanti mau dikirim ke Mekah buat ngobrol langsung sama raja, dialog. Boya jangan dikit-dikit bunuh, dikit-dikit kafir. Dan ini menurut saya mental baja. Bayangin aja, ibaratnya ada sekelompok kancil yang sering dibunuh sama singa. Terus dia ini pengen berkunjung ke sarang singa buat ngobrol sama raja singa. Sipilis dong bang. Yoi, bawa penisilin biar sembuh. Meeting tadi bro itu digagas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. TKP-nya ada di rumah Yai Wahab Hasbullah di Kartopaten, Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Hari ini diskusinya tuh. Hari ini 95 tahun yang lalu. Akhirnya kumpul para kiai sepuh di rumah Kiai Wahab. Dari mana-mana datang. Dari Jombang, ada Mbah Hasyim Asy'ari sendiri, ada Mbah Wahab dari Tambak Beras, ada Kiai Bisri Sansuri, ada Kiai Abdul Halim dari Cirebon, Kiai Mas Alwi, pokoknya semuanya banyak kumpul di situ. Disepakati mereka membentuk sebuah komite Hijaz. Dan nama yang disepakati adalah Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan para ulama. Dan ini berdasarkan usulan dari Kiai Mas Alwi Abdul Aziz. Saya nggak bahas banyak mengenai komite Hijaz ya. Kita akan banyak ngomong tentang logo NU aja, yang ternyata seru kisahnya. NU sebagai organisasi udah ada nih. Tapi lambangnya kan belum ada. Waktu itu menjelang Muktamar NU kedua bro, tahun 1927. Jadi udah hampir setahun nih NU berdiri dan belum punya logo. Mbah Hasyim akhirnya manggil Yai Ridwan Bubutan Surabaya, karena beliau ini selain kiai juga pelukis. Yai Ridwan ditugasin Mbah Hasyim untuk bikin logo yang nanti akan diresmiin di acara Muktamar. Dan Muktamar waktu itu tinggal sebulan setengah. Yai, tolong bikinin logo NU yang bagus, nggak bosenin kalau dilihat. Dan yang penting harus ori, jangan jiplak dari logo manapun. Bisa Yai.
Siap insya Allah, kata Mbah Ridwan. Kalau bikin logo doang bro, untuk ukuran Yai Ridwan yang memang punya skill seni rupa, harusnya gampang. Tapi ini yang nyuruh Mbah Hasyim. Apalagi organisasi yang mau dibikinin logonya, itu hasil musyawarah para kiai sepuh. Ini yang bikin Yai Ridwan gelisah. Nggak boleh nyontek lagi, harus ori. Yai Ridwan akhirnya mikir berhari-hari. Coba bikin sketsa, gagal lagi. Bikin desain, gagal lagi. Bikin lagi, gagal lagi terus. Idenya mentok. Skill seni rupa beliau juga macet akhirnya. Yai Ridwan kemudian sholat istikharah, minta petunjuk langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kali bro Mbah Ridwan istikharah. Setelah itu Allah kasih petunjuk kepada Yai Ridwan berupa penglihatan. Jadi beliau tuh katanya ngelihat ada gambar bumi, kemudian dikelilingi 9 bintang dan 1 bintang paling gede ada di atas. Udah gitu doang. Yai Ridwan langsung bikin sketsa di atas kertas. Kemudian berangkat ke Jombang, ya kan, dikasih tahu ke Mbah Hasyim, ditemenin Yai Wahab. Begitu sampai ke Mbah Hasyim bilang, Masya Allah Yi, ini gambar bagus banget. Tapi ini ori kan, gak jiplak kan? Insya Allah mboten Yai, kata Mbah Ridwan. Ini ori, saya sendiri yang bikin. Ah, ini pasti jiplak nih. Dari Google paling. Mboten Yai, ini ori. Dijelasin semua. Yai Ridwan akhirnya cerita ke Mbah Hasyim bahwa gambar itu adalah hasil istikharah beliau selama 3 kali berturut-turut. Kemudian Allah nampakin gambar itu di langit, kemudian disalin di sketsa, ditulis di atas kertas. Itu tadi bro, yang saya bilang jiplak. Tapi ini bukan jiplak sembarang jiplak. Yai Ridwan dikasih contekan langsung sama Allah. Mbah Hasyim bilang, "Nggih Yai, niki saya sangat matur nuwun. Barokallah, saya setuju. Tapi tolong konsultasikan logo ini ke Kiai Nawawi Sidogiri." Siap Yai, kata Yai Ridwan. Berangkatlah 2 beliau ini ke Sidogiri untuk nemuin Yai Nawawi. Setelah ketemu, Yai Nawawi bilang bahwa dia sebenarnya ngikut aja apa kata Mbah Hasyim. Tapi beliau punya request. Gimana kalau ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu itu diterjemahkan ke logo gimana? Bukan ayatnya ditulis, tapi simbol yang mewakili ayat itu apa gitu. Ya udah nanti saya pikirin, kata Yai Ridwan. Akhirnya Yai Ridwan pulang dan sepanjang perjalanan beliau mikir kira-kira apa simbol yang bisa mewakili wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Habl itu gini, bahasa Arabnya tali itu hablun. Mirip dengan kata kabel, ya kan? Ya udah akhirnya Mbah Ridwan gambar tali dadung yang disimpul mati tapi kendor tadi. Setelah logo jadi bro, yang kayak sekarang ini, dikasih tahulah ke Mbah Hasyim menjelang muktamar. Konon katanya, Mbah Hasyim gembira banget lihat logo itu dan beliau sampai berdoa, minta barokah kepada Allah supaya NU tetap lestari di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berjuang demi dunia. Acara muktamar berlangsung, ya kan? Mbah Hasyim kasih usul supaya logo itu ditutupin kain hitam, kemudian nanti dibuka pada saat peresmian. Dan yang resmiin waktu itu adalah pemerintah atau gubernur Hindia Belanda. Biar surprise. Jadi naluri I.O. Mbah Hasyim main nih. Saat logo dibuka, semua orang melongo. Semua orang berdiri secara spontan dan mengumandangkan sholawat. Peserta muktamar bahagia luar biasa. Gubernur Hindia Belanda juga kagum terbengong-bengong. Momen ini bintangnya Mbah Ridwan, karena dia yang bikin logo. Tapi di mana posisi dia waktu itu? Di panggung? Mendampingin pemerintah gubernur Hindia Belanda buka atau meresmiin logo? Di mana coba ya? Mana coba? Di dapur. Mbah Ridwan waktu itu jadi panitia seksi konsumsi. Gubernur Hindia Belanda bilang gini, "Tolong jelaskan kepada saya arti logo ini. Baru saya bisa meresmikan." Karena mungkin dia itu khawatir ada simbol resistensi di logo itu. Para kiai yang ada di situ saling tengok, saling bengong. Karena nggak ada yang bisa ngejelasin. Mbah Hasyim akhirnya bilang ke Mbah Wahab, "Kang, tolong jelasin bisa nggak?" "Waduh, saya nggak bisa Mbah. Waktu itu saya cuma nemenin Yai Ridwan doang. Dan kayaknya yang bisa ngejelasin cuma Yai Ridwan." Akhirnya Mbah Wahab pergi ke dapur nemuin Yai Ridwan. "Bro," kata Yai Wahab, "Mbah Hasyim minta supaya kamu ngejelasin makna logo ini di depan para peserta muktamar. Gimana?"
Waduh, saya juga nggak bisa bro. Waktu itu saya cuma gambar doang. Urusan makna itu bukan urusan saya nggak bisa. Wah terus gimana nih? Mereka udah pada nunggu, pemerintah Hindia Belanda juga nunggu. Ya udah kamu aja deh yang nyelesain karang apa kayak gitu. Wah pokoknya mereka berdua itu debat ribut. Mbah Hasyim dan peserta muktamar nungguin, lama nggak balik-balik. Akhirnya Mbah Hasyim sendiri yang pergi ke dapur jemput dua beliau itu. Ya udah akhirnya dijemput Mbah Hasyim yang nggak bisa berkutik. Mbah Ridwan akhirnya geser ke arena muktamar. Sampai di bawah panggung nih, diceritakan Mbah Ridwan itu masih dalam posisi nggak yakin, masih ragu dia mau ngomong apa gitu. Tapi nggak pakai lama, jaketnya atau jasnya Mbah Wahab dicopot dipakein ke Yai Ridwan. Kemudian ada satu kiai datang bawa surban diubet-ubetin ke kepalanya Yai Ridwan. Terus dia didorong-dorong naik ke atas panggung. Pokoknya waktu itu eventnya itu acak-adul, nggak ada rundown. Saya sebagai orang IO itu bayangin acak-acakan tuh acaranya. Chaos tapi asik pak, bener. Nggak pakai lama kemudian Yai Ridwan naik ke panggung dan beliau menjelaskan makna dan logo NU dengan luar biasa, dengan sangat detail. Diceritakan bahwa bumi itu melambangkan kemakmuran. Peta Indonesia ada terlihat di sana dan itu melambangkan bahwa NU berdiri di Indonesia. Hijau itu melambangkan Islam yang penuh damai. Kanjeng Nabi Muhammad sering pakai surban warna hijau. Tali dadung itu adalah simbol ikatan persaudaraan Islam yang kuat. Tapi kenapa talinya kendor? Ya karena NU luwes coy. Nggak kaku kayak kanebo kering gitu. Bintang besar di atas itu adalah simbol Kanjeng Nabi Muhammad. 4 bintang di sampingnya simbol Khulafaur Rasyidin. Di bawahnya ada juga 4 bintang yang menyimbolkan 4 mazhab yang dianut oleh NU. Dan kalau dijumlahin semua bintang itu jumlahnya 9 coy. Ini simbol bahwa NU melestarikan ajaran dari Wali Songo. Sampai 2,5 jam beliau ceramah. Mengupas dengan detail makna logo NU dari A sampai Z coy. Setelah selesai, peserta muktamar tepuk tangan rame banget menghormati Yai Ridwan. Dan Mbah Hasyim sendiri datang memeluk Yai Ridwan dan kemudian memberikan ucapan selamat dan berterima kasih. Tapi anehnya coy, Yai Ridwan itu bilang gini, Mbah Hasyim ngapunten, jangan berterima kasih ke saya. Saya ini terus terang nggak tahu apa-apa tadi. Saya cuma ingat 2 hal, yaitu salam pertama dan salam terakhir sebelum saya turun. Di tengah-tengah saya ngomong apa saya nggak tahu, nggak ingat, dan kayaknya bukan saya tadi yang ceramah. 2,5 jam itu nggak tahu apa-apa beliau. Jadi kayak ngelindur pak. Tapi untungnya waktu itu ada Yai Asnawi Kudus yang sempet-sempetnya nulis nyatet. Bahkan Yai Asnawi sendiri yang bilang ke Mbah Ridwan bahwa 99 untayan tali dadung itu menyimbolkan Asmaul Husna. Yai Ridwan sendiri yang bikin tuh nggak percaya. Bahkan dia sampai lari ke depan muktamar, dibuka logonya, dihitung sendiri untayan tali, bener 99 sesuai Asmaul Husna. Padahal dia yang bikin coy. Dari logonya aja ini udah unik, udah aneh. Dan terakhir nih sebelum bubar, yang unik dari logo NU adalah kata Nahdlatul Ulama itu ada 11 huruf. Kalau diucapin ada 6 suku kata. Jadi 6 ditambah 11 ada 17. Tali dadung melingkar itu mirip angka 8. Dan yang terakhir bintang di bawah 4 di atas 5 berarti 45. Dan kombinasi angka ini bisa banyak banget. Bisa 8, 45, 17 boleh. Ya kan 17, 45, 8 juga nggak apa-apa. Berarti 17, 8, 45 juga sah. Ya loh. Tanggal 17 bulan 8 tahun 45. NKRI berdiri coy. Itulah logo NU yang luar biasa. Yang jiplak langsung dari Allah. Dan alhamdulillah selama Indonesia berjalan menapaki sejarah dari awal merdeka sampai nanti bumi hancur, NU pasti jadi sahabat dan teman seperjalanan yang menyenangkan buat Indonesia. Terima kasih bro, pasut duluran selawase. Wassalamualaikum. Pokoknya waktu itu sampai seluruh peserta muktamar tanya